dia bisa belajar, ingatan teknologi, komunikasi, dan akhirnya bisa organisasi kita juga akhirnya bisa berjalan dengan optimal. Maka Bapak dan Ibu, saya terima kasih dengan upayanya yang sangat berat, yang sangat besar teman-teman PAMA, tapi sekali lagi inilah tujuan kompetensi. Sertifikasi adalah sebuah proses hanya untuk pembuktian. Tapi esensi kompetensi adalah seperti ini dan ini yang kita kejar. Maka Bapak dan Ibu gitu ya, coba kita review kembali. Sudah terbangun ini belum? Karena Pak, pemerintah pun sudah menyadari kesalahan ini. Maka dengan berat hati gitu ya, saya nggak tahu nih teman-teman PAMA sudah menerima atau belum, harusnya sudah, karena ini sudah kita edarkan kepada seluruh perusahaan tambang, seluruh PJO gitu ya, terhadap kekhawatiran ini. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu terhadap kondisi sertifikasi pengawas operasional kita. Bahwa ternyata buat saya sebenarnya sedih, akhirnya Direktur Teknik gitu ya membuat surat seperti ini gitu ya 26 Januari 2021. Ya, belum ada 2 minggu yang lalu lah, 2 minggu yang lalu gitu ya. Ternyata kita sudah melihat mendeteksi kesalahan atau miss dalam pengelolaan ini. Maka di sini diingatkan kembali gitu ya, Bapak dan Ibu kepada kita semua. Yang pertama itu memang karena ada praktek, karena mengejar sertifikasi biar ini udahlah, bahkan ada pembekalan digabung aja itu POP, PMPOU, padahal levelingnya berbeda, tugas tanggung jawab berbeda. Terus kemudian nomor 2 nih buat pada perusahaan gitu ya, kalau memang perlu diklat gitu ya, diklat itu sebenarnya tanggung jawab kepada perusahaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan diklat, evaluasi sampai tindak lanjut. Ada yang di nomor 2 gitu ya. Nah, terus maka di sini diminta kalau memang diklatnya harus eksternal, bahasanya harus eksternal gitu ya, ya pakailah lembaga diklat yang sesuai. Tapi kalau saya pribadi mendorong, apalagi teman-teman sekelas PAMA, kembali lagi kalau kita lihat dimensi kompetensi, diklat yang baik hanya lahir dari perusahaan sebenarnya. Karena dialah yang bisa memotret semua dimensi kompetensi. Dan ini yang menjadi ini kita juga gitu ya, sama-sama menjadi PR besar kita gitu ya, buat LSP pun akhirnya kita ingatkan ketika dia bekerja sama dengan lembaga diklat, berarti di situ ada hazard di situ, moral hazard. Dia yang mendiklatkan, dia yang menguji. Maka di sini ada moral hazard, maka kita ingatkan. Bahkan kita menemukan akhirnya beberapa sertifikasi asesornya pun tidak relevan dengan apa yang diuji. Ini kan menjadi dilematis ketika teman-teman perusahaan mengejar sertifikatnya, dianggap kompeten sehingga dia melakukan tugas, tetapi yang menguji pun ternyata tidak sesuai. Maka ini bahasanya sangat halus dari seorang direktur kita, gitu ya, menjadi menggugah ke semua pihak, baik pemerintah, pihak-pihak semua terkait. Kepada semua pihak diharapkan dapat saling menjaga amanah, ketentuan undang-undangan yang terkait, agar kompetensi pengawas operasional ini dapat terimplementasi dengan optimal di area kerja para pengawas masing-masing. Jadi itu Bapak dan Ibu, artinya bahwa coba kita evaluasi lagi pencapaian kita, makna dari sebuah kompetensi ini. Karena ketika kompetensinya benar, harusnya dia bisa berkontribusi positif kepada organisasi. Seperti itu. Dia bahkan seharusnya tidak bisa menjadi, bukan hanya dia bisa safe buat dirinya, aman buat dirinya, tapi dia juga bisa safe untuk area kerja dan teman-teman di sekitarnya atau yang menjadi bawahannya. Oke, itu Bapak dan Ibu sekilas gitu ya, karena waktu terbatas, coba kita review di hulunya. Sekarang baru kita bicara kedua, kalau ininya sudah baik, masalah rekrutmen penempatannya sudah benar, kompetensinya sudah kita siapkan, baru sekarang apa yang bisa kita review kembali dalam proses di lapangannya. Bagaimana dia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ini kan regulasinya kan sudah sangat baik lah. Nah, ini karena regulator yang bilang baik gitu ya. Saya pikir oke lah, masih acceptable. Kenapa? Karena kalau kita lihat regulasi sudah bagus banget gitu ya.
untuk namanya kerja pasti terkait dengan sarana, instalasi, dan prasarana. Nggak mungkin orang jago tapi alatnya nggak memadai, jadi bisa celaka juga. Maka setiap sarana dan prasarana sudah kita tugaskan namanya pengawas teknik. Dimana ketika dari awal aja proses pemasangan dia dijamin. Alatnya juga harus selalu direncanakan perbaikannya, diawasi, diselidiki sebelum digunakan, seperti itu. Maka kalau pengawas teknik ini baik, sarana, prasarana, instalasi alat tambang kita aman. Nggak ada lagi case ada sarana prasarana yang rusak. Ada yang pekerja mengerjakan dengan peralatan yang rusak. Harusnya nggak ada. Terus ketika orang bekerja, kadang perlu diingatkan, perlu diawasi, maka diangkatlah yang namanya pengawas operasional. Nah ini kalau kita lihat regulasi kan bahasanya ini kan simple banget gitu ya, tapi maknanya ini berat. Kenapa? Pertama, karena setiap pengawas itu punya anak buah, maka di set seluruh anak buah itu ada yang menjamin keselamatannya dan kesehatannya siapa pengawas. Dalam menjamin itu, maka dia wajib lakukan inspeksi, wajib lakukan pemeriksaan dan pengujian. Dan ternyata safety itu bukan hanya pengawas, bukan hanya buat anak buah. Kadang ada yang bukan anak buah kita masuk ke area kerja kita. Atau dalam konteks ada tamu, ada orang yang dititipkan seperti magang, itu harus dijamin keselamatannya. Maka dijamin juga orang-orang yang bukan di bawah area kerja kita, bukan di bawah tanggung jawab kita secara struktural, dia harus dijamin. Maka kalau kita lihat gitu ya, kalau ini berjalan, aman operasional semua. Tapi kan yang menjadi isu ya, tadi sebenarnya oleh Pak Ari, ternyata nggak jalan ini 100%. Beberapa sudah jalan, terima kasih, tapi masih ada isu lah. Maka akhirnya kan ini ya, saya izin Bapak dan Ibu gitu ya, akhirnya dipesankan sama direksi. Awareness POP, PMPOU. Nah ini saya angkat topi lah, saya hormat kepada Bapak dan Ibu, Bapak-bapak direksi PT Pama lah. Jadi tadi di awal ini kan disampaikan oleh Pak Ari juga, beliau tidak hanya frontline yang diarahkan, tapi seluruh level, karena setiap orang adalah pengawas tadi statementnya, baik pada pekerja maupun kepada si pengawas. Nah ini makasih teman-teman direksi Pama yang sudah sangat filosofisnya dapat banget. Maka sekarang izinkan saya, Pak Ari, teman-teman semua mengingatkan kembali makna ini. Jadi memang sudah betul, Pak. Semakin tinggi orang, gitu ya, dia paling berpangkat, jabatan, dia paling akhirnya apa? Kita lebih punya harga, lebih dihargai lah. Tapi sebenarnya kenapa dia lebih dihargai? Karena dia punya tanggung jawab lebih. Maka izinkan saya, Bapak dan Ibu, coba mengelaborasi lagi tadi dari Pak Ari gitu ya, bahwa memang kalau kita lihat apa sih perbedaan tanggung jawab POP, PMPOU. Maka kalau bicara struktur kan seperti ini nih. Ambil tertinggi adalah teman-teman project manager di site. Ambillah dia harus POU, misalkan. Dia dibantu sama kadep-kadep kan. Ambillah dia harus POM. Baru dibantu sama supervisor. Ambillah dia POP. Ini sebagai contoh misalkan. Maka secara struktur, Bapak dan Ibu punya tanggung jawab struktural karena jabatannya. Semakin tinggi, pasti aspeknya semakin luas, seperti itu. Dan semakin besar. Tapi basicnya Pak, mau Bapak jadi PM, DPM, Bapak mau jadi kepala departemen, kepala divisi, supervisor, Bapak sama-sama apa? Pengawas operasional, cuman levelingnya yang berbeda. Maka
Kalau ngomongin Bapak sebagai pengawas operasional, tugas tanggung jawab ini masih berlaku. Artinya, cuman Bapak nambah, Pak. Kalau dulu misalkan seseorang frontline supervisor, dia punya anak buah 20, dia hanya bertanggung jawab sama 20. Kalau dia bertanggung jawab terhadap sebuah area kerja lah, ambilnya gitu ya, ambil satu section saja. Kalau enggak, ambillah satu working group saja lah. Maka dia bertanggung jawab terhadap grup tersebut. Di area mana dia bekerja ada orang masuk, dia bertanggung jawab di sana. Tapi teman-teman, ketika teman-teman orang tersebut naik ke posisi POM, berarti kan naik orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti area yang menjadi tanggung jawabnya, proses yang menjadi tanggung jawabnya menjadi bertambah. Semakin naik, semakin bertambah. Maka Bapak dan Ibu gitu ya, sebagai pengawas operasional, tugasnya makin banyak. Dan tetap harus lakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Pak, Ibu, kami coba mengevaluasi apa hal yang miss dalam kondisi kita hari ini. Ketika teman-teman tadi seorang pengawas operasional naik ke POM, berarti naik jabatan, maka frekuensi dia ke lapangan akan makin sedikit. Kita meminta pengawas operasional pertama ngawasin orang yang bekerja. Kalau dia nggak aman, ingatkan. Kalau ada area yang nggak aman, ingatkan. Karena dengan filosofis, orang itu kadang lupa, kadang perlu pengingat. Tapi, pernah nggak kita mereview? Kalau si pengawas operasional pertama yang di frontline itu ada kesalahan, ada kelupaan, siapa yang mengingatkan? Karena yang POM kan sudah naik jabatan. Maka tugas administrasi, tugas yang dia membutuhkan di kantor, butuh rapat-rapat semakin banyak. Inilah yang menjadi gap gitu ya, menjadi salah satu isu kenapa akhirnya pengawas jadi korban. Karena kadang ternyata dia yang akhirnya lupa, tapi nggak ada yang mengingatkan. Maka inilah makna dari yang mungkin mohon maaf apabila saya salah, makanya teman-teman direksi Pak Paman dengan hormat saya gitu ya, ingatkan. Jadi kalau ini mau berhasil, jangan yang frontline saja yang diingatkan. Semua harus terlibat. Karena basicnya, mau Bapak POP, POM, POU, basicnya Bapak pengawas operasional. Semakin naik jabatan, maka tanggung jawab Bapak semakin besar. Clear ya Bapak dan Ibu, itu yang coba kita highlight kembali gitu ya kondisinya, terutama coba kita lihat lagi petakan gitu ya, karena bosnya kok bisa pengawas ini menjadi korban, bahkan fatality yang paling banyak gitu ya, maka berarti fungsi pengawasan kita kepada teman-teman pengawas juga perlu kita review kembali. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana akhirnya dalam konteks si pengawas ini melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian gitu ya. Kita pernah nggak melakukan efektivitas, kita mengevaluasi? Pasti sudah lah ya. Ambil contoh fakta inilah, gambar ini. Kita mendesain seperti ini kan, desainnya bagus ya Pak ya. Orang lewat, dikasih aspal, dibatasi. Tapi aktualnya kan berbeda nih. Kalau kita ini menjadi salah satu tugas pengawas, apa ekspektasi kita terhadap hal ini? Apa kita ingin pengawas standby di sini terus, sehingga kalau ada yang nggak patuh ditegur? Atau seperti apa? Ini kan salah satu contoh simpel lah, bahwa contoh ada kondisi seperti ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita desain dengan kondisi aktual pekerja lakukan atau orang lakukan. Dan kita menekankan kepada pengawas harusnya sudah selesai di level pengawasan.
Maka coba kita review, kalau kondisi seperti ini apa yang kita harapkan. Poinnya Pak, yang menjadi isu adalah ketika kita mendesain sesuatu, ketika kita akhirnya membatasi orang, walaupun tujuannya baik, orang basicnya itu nggak suka dibatasi. Manusiawi lah itu. Karena dia punya keinginan, punya kemauan, punya kebebasan. Maka hal yang seperti ini dia berupaya melewati batas mungkin terjadi. Atau seperti ini, tidak membatasi, bahkan sebenarnya kita mengatur para pekerja mendesain untuk memudahkan, untuk contoh kalau misalkan ini gitu daripada dia jalan becek, nanti kalau teman-teman punya sepatu kan jadi kotor gitu kan, dibikinin nih desain sidewalk yang bagus kan. Terus kalau hujan kayak sekarang nggak becek gitu ya, tapi aktualnya kan nggak jalan. Terus apa yang kita harapkan dengan kondisi ini, dengan pengawas-pengawas kita ke lapangan? Kita harapkan dia ngawasin 24 jam biar orang ini, kita harapkan dia bisa kasih sanksi agar dia jadwal di sidewalk. Apa seperti itu? Maka teman-teman coba kita review kembali sebenarnya apa sih yang kita harapkan sih dalam pengawasan di lapangan. Key poinnya Bapak dan Ibu, izin teman-teman semua, mohon maaf apabila kok ini malah jadi arahnya berbeda, karena saya pikir ini harus kita review juga. Pengawas itu bukan superhero. Nggak bisa kita hanya mengandalkan dia akhirnya safe. Maka saya ingatkan kembali, kalau kita hanya fokus kepada pengawas, berarti level maturity kita, jadi kalau di SMKP, seperti yang teman-teman Bapak Ibu yang saya hormati sudah tahu, setiap perusahaan diminta mengukur tingkat kematangan safety-nya. Kalau kita masih mindset bahwa safety harus bagus, tapi ketika lakukan pengawasan, maka berarti kita masih di tingkat dasar. Padahal tadi salah satu tema dalam webinar kali ini gitu ya, kan diharapkan kita peran pengawas akhirnya bikin budaya gitu ya. K3 dan lingkungan kerja aman dan selamat. Maka teman-teman semua, sekalian saya mereview tujuan yang goals utama kita. Selain kita kuatkan pengawasan, tetapi ternyata pengawas itu kalau kita andalkan, berarti kita levelnya masih di level dasar nih. Padahal tadi kita mau pasti PAMA mau resilience utama. Kenapa? Resilient karena memang betul Bapak sudah mendefinisikan gitu ya budaya. Berarti kalau Bapak arahnya mau bikin budaya, PAMA mau bikin budaya, berarti goalnya ke resilience. Karena kalau di SMKP dan pemerintah Pak, kalau arahnya Bapak dan Ibu, dan memang seharusnya diarahkan ke sana, sudah ternyata budaya, berarti Bapak ngarahnya ke resilience, ke tangguh. Lentur, tingkat tertinggi dalam penilaian maturity level safety kita. Nah, sekarang bagaimana gap-nya untuk era resilience tadi, gitu kan? Maka coba kita bahas kembali lagi. Definisi regulasi kita, tingkat resilience adalah seluruh pekerja. Berarti di sini ada key point, seluruh pekerja, baik manajemen maupun pelaksana. Berarti seluruh orang, baik di perusahaan kita sama mitra yang bekerja kita gitu kan. Ngapain? Bekerja dengan peraturan. Berarti di sini dia patuh sama peraturan. Jadi tidak perlu dia diingatkan. Gitu ya. Nggak perlu lagi ada yang ngawasin. Harusnya dia sudah patuh sama peraturan. Dan budaya keselamatan pertambangan. Artinya dia bekerja sesuai dengan peraturan dan budaya. Nah, maka PR-nya teman-teman semua, bagaimana akhirnya budayanya terbentuk dulu kan, sehingga itu menjadi referensi. Maksudnya apa?
Contoh lah, kalau orang tua kita, izin Bapak dan Ibu senior gitu ya, kita kan selalu bilang adat ketimuran. Budaya itu terbentuk, Pak. Maka ketika kita ambillah pakai baju yang tidak sesuai, atau kita berperilaku yang tidak sesuai, kita malu. Gitu kan? Malu, nggak perlu ditegur, baru ini malu gitu kan. Wah, ini nggak sesuai budaya. Bahkan akhirnya diingatkan, kok kamu gitu sih? Karena budayanya sudah terbentuk. Maka ini tercapai, teman-teman, ada dua konteks. Pertama, budayanya terbentuk dulu menjadi, artinya apa? Menjadi sebuah takaran, menjadi sebuah ukuran seorang pekerja berperilaku. Maka PR besarnya, teman-teman semua, kalau mau bikin resilience, gitu ya, maka PR-nya pastikan aturannya clear sehingga pekerja patuh. Tapi ada kedua, referensinya adalah budaya. Maka budaya keselamatannya dibangun juga. Ingat, kita bisa beli teknologi, tapi kita tidak bisa beli budaya. Teknologi yang kita bangun adalah tools untuk mencapai budaya. Karena budaya itu harus dibangun, butuh proses. Tetapi bukan tidak mungkin dilakukan. Jadi teman-teman semua, mereview kembali kepada pengawas, gitu ya. Kalau kita hanya fokus pada akhirnya pengawas yang bekerja, berarti kita masih di dasar. Dan ternyata PAMA nggak mau. Maka selain akhirnya mengawasi, tapi juga terbentuk budaya. Berarti masuk ke resilience. Ya, jadi resilience dua dimensinya. Sekarang maka dalam konteks itu, berarti kita harus ciptakan budaya. Nah, ini simple lah, saya nggak mau terlalu dalam karena di sini banyak senior-senior saya juga gitu ya. Dan memahami ini gitu ya, bahwa kalau membudayakan elemennya ada 3. Bagaimana orang yang di sana memiliki knowledge, skill, attitude akhirnya terhadap safety. Nah, tetapi bukan hanya dia punya pengetahuan, punya skill, tapi dia bisa berperilaku. Karena banyak orang tahu, tapi perilakunya juga tidak sesuai dengan pengetahuan dia. Maka kalau mau membangun culture, bagaimana aspek behaviornya juga ditingkatkan. Dan ini harus dibantu dengan lingkungan. Karena basicnya gitu ya, ketika kita bekerja pada lingkungan yang tidak baik, orang terpengaruh gitu kan. Maka bagaimana kita environment kita gitu ya harus kita jaga. Maka izinkan saya, Bapak dan Ibu, ketika polanya tadi harapannya sampai terbentuk budaya, maka coba kita kaji lagi bagaimana setiap elemen ini terbentuk, termasuk juga nanti akhirnya kita evaluasi terhadap kondisi pengawasan kita yang terjadi. Kalau kita baca lagi di aturan SMKP, gitu ya, safety and health, K3 tanggung jawab setiap orang. Dan Pak Ama sudah statement ini juga setahu saya. Bahkan di aturan SMKP, di peraturan pemerintah gitu ya, di saat 185, setiap personil bahasanya. Berarti kalau setiap personil itu setiap pekerja, dia punya tugas tanggung jawab yang jelas, termasuk tugas dan tanggung jawab aspek keselamatan. Bahkan perusahaan diminta setiap pekerja, Pak, bukan pengawas doang, baik operasional teknis, tapi punya kompetensi yang sesuai untuk keselamatan pertambangan. Maka sebenarnya teman-teman semua, regulasi ini adalah basis. Kenapa? Tidak akan berhasil kita mencapai aspek person dan behavior ketika dia tidak diberikan pengetahuan dan kompetensi. Dia tidak diberikan tanggung jawab. Gitu ya. Maka gitu ya. Sekarang kalau kita lihat pesan Bapak Direksi gitu ya di PAMA, mohon maaf gitu ya, mohon maaf apabila kurang pas gitu ya, tapi di sini kan pesannya menilai area dan aktivitas high risk di lapangan. Kalau saya izin Pak, dengan hormat saya mohon maaf, sebenarnya kalau setiap pekerja jalankan itu tugas dan tanggung jawabnya, baru ngomongin pengawas dan tanggung jawabnya juga, seharusnya tidak perlu lagi nih seorang pengawas kita bebankan.
Padahal siapa sih yang perlu safety? Kan selalu ini dasarnya kan. Jadi saya masuk K3 gitu ya di UI gara-gara Mas Wiwit gitu ya. Saya ngobrol sebentar. Akhirnya saya tertarik sama K3. Di dasar K3 itu materi pertama itu terhadap siapa yang butuh K3. Dikasih nih salah satunya Maslow hierarki, dan ini juga saya dapat di ilmu-ilmu sosial gitu ya, bahwa setiap orang itu hidup suka atau nggak suka mencari kebutuhannya dia. Kebutuhan yang paling mendasar adalah fisiologi, makan, minum gitu ya. Maka kita lihat kalau misalkan masalah mata pencahariannya itu direnggut, orang berani Pak, mohon maaf akhirnya berbuat kriminalitas karena itu dia berkebutuhan perut dia, makan minum, karena basis yang pertama kebutuhan yang dikejar adalah kebutuhan makan dan minum. Tapi kemudian ketika itu terpenuhi, sebenarnya kalau teorinya bilang safety needs, dia butuh perlindungan. Ketika dia bekerja, dia maunya aman. Seperti itu. Bahkan kan menjadi dilema nih. Kenapa kita masih harus, kalau memang dia butuh, kenapa akhirnya kita jadi sulit? Harusnya kalau orang butuh makan, orang itu akan cari makan. Dia butuh safety, orang itu harus cari safety. Dia yang memperjuangkan safety.